Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi barisan dan deret. Nah, pada bagian part 1 ini atau bagian pertama ini, saya hanya akan membahas pertumbuhan dan peluruhan. Sedangkan untuk aplikasi barisan dan deret lainnya akan dibahas pada video selanjutnya. Baik, kita mulai membahas tentang apa definisi dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah perubahan kuantitas. Jadi yang dimaksud perubahan kuantitas di sini adalah pertambahan jumlah atau nilai sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan mengikuti pola aritmetika atau geometri. Jadi, kata kunci untuk definisi pertumbuhan adalah adanya pertambahan, gitu ya. Nah, contohnya yaitu pertumbuhan penduduk, ya, perkembangbiakan bakteri dan sebagainya. Nah, adapun rumus untuk pertumbuhan, yang pertama adalah rumus pertumbuhan secara eksponensial atau mengikuti deret geometri, yaitu Pn sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N, atau Pn sama dengan P0 dikali R pangkat N. Ya, di mana Pn itu jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. Kemudian P0 itu jumlah mula-mula. Kemudian I itu adalah persentase pertumbuhan. Dan rasio pertumbuhan disimbolkan di sini dengan R. Jadi R itu adalah rasio pertumbuhan. Nah, untuk rasio pertumbuhan pasti rasionya lebih dari 1. Oke, karena dia meningkat atau bertambah. Tidak mungkin kurang dari 1. Pasti lebih dari 1. Sedangkan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Nah, di sini ada dua rumus yang bisa digunakan untuk pertumbuhan yang mengikuti deret geometri atau pertumbuhan ya secara eksponensial. Rumus pertama digunakan ketika I-nya ini diketahui. Apa itu I? I tadi sudah diketahui bahwa I adalah persentase pertumbuhan. Jadi rumus pertama ini digunakan ketika diketahui persentase pertumbuhannya. Sedangkan rumus kedua digunakan jika rasio pertumbuhan diketahui. Oke. Selanjutnya, pertumbuhan yang mengikuti deret aritmetika. Nah, ini jarang saya digunakan ya, tapi perlu kalian ketahui bahwa pertumbuhan tidak selamanya mengikuti deret geometri atau tidak selamanya berupa pertumbuhan secara eksponensial. Kadangkala ada pertumbuhan secara linear, walaupun ini jarang kita temui ya, yaitu Pn sama dengan P0 kali 1 ditambah I dikali N. Keterangannya sama dengan sebelumnya. Pn itu adalah jumlah setelah N waktu, P0 itu adalah jumlah mula-mula, dan I itu adalah persentase pertumbuhan, dan N jangka waktu pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh pertama. Penduduk kota X berjumlah 2 juta jiwa.
pada awal tahun 2010. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 4%. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada awal tahun 2013. Oke, kita masuk pembahasan. Pada soal di atas ini, yang diketahui adalah penduduk pada awal tahun 2010 ada 2 juta. Nah, ini adalah jumlah penduduk mula-mula ya. Jadi kita simbolkan P0 sama dengan 2 juta jiwa. Jadi kita tulis P0 sama dengan 2 juta jiwa. Di mana N-nya 2013 dikurang 2010. Karena awalnya 2010 ditanyakan pada awal tahun 2013. Berarti ada 3 tahun. Berarti N-nya sama dengan 3. Diketahui tingkat pertumbuhan penduduk ini dalam persentase ya, dalam bentuk persentase pertumbuhan, sehingga kita tulis I sama dengan 4%. 4% itu adalah 4/100. 4/100 itu sama dengan 0,04. Selanjutnya, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kalau persentase pertumbuhan diketahui, maka kita menggunakan rumus PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Oke, sebelumnya juga harus saya sampaikan, sebelum lanjut saya juga harus sampaikan bahwa soal ini, pertumbuhan penduduk itu adalah soal pertumbuhan atau masalah pertumbuhan yang mengikuti deret geometri atau pertumbuhan secara eksponensial, sehingga kita menggunakan rumus pertumbuhan secara eksponensial. Nah, karena diketahui I-nya di soal, maka kita gunakan rumus yang pertama. Selanjutnya, karena N-nya tadi adalah 3, berarti kita tulis P3 sama dengan P0 kita ganti 2 juta, I-nya kita ganti 0,04 dan N-nya kita substitusi sama dengan 3. Diperoleh 2 juta dikali 1 tambah 0,04 itu 1,04. Nah, pangkat 3 sama dengan 1,04 dipangkat 3 itu diperoleh 1,124864. Kemudian dikali dengan 2 juta menjadi 2.249.728 jiwa. Jadi jumlah penduduk kota tersebut pada awal, ini ada kata awal ya, sini ada tipe sedikit, pada awal tahun 2013 adalah sebanyak 2.249.728 jiwa. Contoh kedua, suatu koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 6 menit. Jika pada permulaan terdapat 50 bakteri, maka tentukanlah jumlah bakteri setelah setengah jam. Dari soal ini, perlu saya sampaikan bahwa soal ini mengikuti deret geometri, ya, karena ini perkembangbiakan bakteri. Pasti dia mengikuti deret geometri, berarti ini adalah pertumbuhan secara eksponensial. Karena ini pertumbuhan secara eksponensial, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan rumus pertumbuhan secara eksponensial.
Dari soal di atas diketahui bahwa mula-mula ada 50 bakteri. Kita tulis P0 sama dengan 50 bakteri. Rasionya sama dengan 2 karena dari soal kita dapatkan informasi bahwa bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 6 menit. Berarti rasionya 2. N-nya sama dengan 30 menit per 6 menit sama dengan 5. Nah, 30 menit ini diperoleh dari soal yang menanyakan tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Setengah jam itu adalah sama dengan 30 menit. Nah, karena dia membelah setiap 6 menit, maka setengah jam dibagi 6 menit. Atau 30 menit dibagi 6 menit sama dengan 5. Ya, ilustrasinya seperti ini. Bakteri kalau satu dibelah menjadi 2. Hasil pembelahannya membelah lagi menjadi 2. Dan seterusnya. Ya, seperti itu ilustrasinya. Oke. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikut. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa masalah ini mengikuti deret geometri atau merupakan pertumbuhan secara eksponensial, maka kita menggunakan rumus pertumbuhan secara eksponensial. Kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang menggunakan rasio. Kenapa? Karena di soal yang diketahui adalah rasio. Jadi kita gunakan Pn sama dengan P0 dikali R pangkat N. P5 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 5. Kita tinggal substitusi yang ada di sini. 50 P0-nya, R-nya 2, N-nya 5. P5 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Berarti P5 sama dengan 1600 bakteri. Jadi jumlah bakteri setelah setengah jam adalah 1600 bakteri. Selanjutnya akan kita bahas tentang peluruhan. Peluruhan adalah penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Jadi kalau pertumbuhan adalah pertambahan jumlah atau nilai, maka peluruhan adalah penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Nah, contoh permasalahan peluruhan yaitu peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Baik, untuk rumus peluruhan, pertama peluruhan secara eksponensial. Pn sama dengan P0 dikali 1 dikurang I pangkat N. Jadi dia dikurang karena kalau peluruhan terjadi pengurangan atau penurunan nilai. Atau Pn sama dengan P0 dikali R pangkat N. Di mana Pn itu adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. P0 itu adalah jumlah mula-mula. I adalah persentase peluruhan. R adalah rasio peluruhan. Nah, perlu dibedakan ya. Kalau pertumbuhan itu rasionya lebih besar dari 1 karena dia kan mengalami pertambahan. Sedangkan peluruhan itu rasionya pasti kurang dari 1 karena mengalami penurunan. Ya. Dan N adalah jangka waktu peluruhan. Nah, kita masuk rumus yang kedua, peluruhan secara linear. Ya, Pn sama dengan P0 dikali 1 dikurang I kali N. Ya, ini kalau dia mengikuti deret geometri. Kalau dia mengikuti deret aritmetika. Oke, lanjut. Contoh ketiga, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 100 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebanyak 5% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Dari soal di atas diketahui bahwa mula-mula atau P0 sama dengan 100 gram. Sedangkan persentase peluruhannya adalah 5%. 5% itu 5 per 100 atau sama dengan 0,05. N sama dengan 24 per 6.
sama dengan 4. Nah, ditanyakan P4. P4-nya ini dari N-nya di sini yang diperoleh 4 ya. Nah, kita bahas karena persoalan ini mengikuti adalah peluruhan secara eksponensial, maka kita menggunakan rumus Pn sama dengan P0 dikali 1 dikurangi I pangkat N. Kita substitusi N-nya 4, P0-nya 100 gram, I-nya adalah 0,05 dan N-nya sama dengan 4 ya. Kita peroleh 1 dikurang 0,05 itu 0,95. Nah, P4 sama dengan 100 dikali 0,95 pangkat 4 itu kita peroleh 81,45 gram. Jadi ukuran bahan radioaktif setelah 1 hari adalah 81,45 gram. Ya, sebelumnya ada mungkin yang masih bertanya dari mana kita dapat 24 ini IN. Kita ketahui 1 hari kan 24 jam ya. Jadi 1 hari ini kita ubah menjadi 24 jam. Sehingga N sama dengan 24 bagi 6 sama dengan 4. 6-nya karena dia melurus setiap 6 jam. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi ukuran bahan radioaktif setelah 1 hari adalah 81,45 gram. Selanjutnya contoh terakhir itu contoh keempat, seekor kambing terinfeksi suatu virus yang mematikan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata terdapat 200 virus di dalam tubuh kambing tersebut. Dokter berinisiatif menyuntikkan obat yang mampu membunuh 1/4 dari virus yang ada setiap 2 jam. Yang ditanyakan adalah sisa virus setelah 6 jam. Baik, dari permasalahan di atas kita dapat menentukan bahwa P0 itu 200 virus ya. Mula-mula. Kemudian rasio virus yang mati, karena di sini dikatakan mampu membunuh, berarti virus yang mati 1/4 ya, sama dengan 1/4 dari virus yang ada. Berarti karena rasio virus yang mati 1/4, berarti rasio virus yang hidup adalah 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. N sama dengan 6/2 ya. Jadi 6 jam, setelah 6 jam yang ditanyakan, dan virus itu mati setiap 2 jam, atau obat itu disuntikkan untuk mematikan virus setiap 2 jam, sehingga N-nya sama dengan 6/2 sama dengan 3. Nah, sehingga gunakan rumus kedua ya, karena di sini diketahui rasio. Di Pn sama dengan P0 dikali R pangkat N, P3 sama dengan 200 dikali 3/4 pangkat 3. 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, sama dengan 84,375 atau 84 virus. Ya. Ini dibulatkan ya, karena tidak mungkin ada yang koma-koma virusnya ya. Pastikan ini harus dibulatkan. Jadi 84 virus. Jadi sisa virus setelah 6 jam yaitu 84 virus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.